Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasmin Aktor dari Program Studi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil praktikum pemrograman geospasial website acara keempat yang berjudul Spatial Database, PostgreSQL, dan PostGIS. Pada acara keempat ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama yaitu mampu menjelaskan peran dan cara kerja PostgreSQL dengan Spatial Extension. Jadi, PostgreSQL ini merupakan suatu sistem manajemen database yang bersifat open source yang mendukung segala bentuk tipe data termasuk data spasial. Nah, untuk menampilkan atau menggunakan data spasial pada PostgreSQL dibutuhkan ekstensi yaitu PostGIS. Yang kedua adalah mampu memahami sintak SQL query. Jadi sintak SQL query ini digunakan untuk menampilkan beberapa data saja yang perlu ditampilkan pada suatu tabel di sistem query, di sistem SQL gitu. Lalu mampu membuat database spasial dengan menggunakan PostgreSQL dan PostGIS. Database spasial ini dibuat dengan eh, menambahkan kolom yang berisikan tipe data geometri, lalu kita mendeklarasikan query atau menambahkan longitude dan latitude pada SQL, lalu membuat ekstensi PostGIS dan ya, lalu eh, memasukkan database tersebut ke dalam PostGIS. Yang keempat itu mampu mengolah create, read, update, delete database spasial dengan menggunakan QGIS desktop. Untuk memasukkan database spasial dengan QGIS itu bisa dengan menggunakan mengkoneksikan ekstensi PostGIS ke dalam QGIS desktop. Lalu kita memahami database spasial tersebut yang sudah dimasukkan, lalu kita dapat memodifikasi dan memvisualisasikan database tersebut. Nah, yang pertama dilakukan adalah membuka di Beaver dan kita membuka di Beaver. Lalu kita mengkoneksikan database pada database Postgre ke dalam di Beaver. Nah, ini create database, kita mengkoneksikan database Beaver. Lalu kita melakukan input tabel. Jadi tabel yang di sini digunakan adalah person. Di sini terdapat tabel person, tabel tabel cities, colors, credit card type, gender, job title, marital status, dan person. Nah, tabel-tabel ini nantinya akan dilakukan SQL query. Di sini uh, SQL query ini dibutuhkan untuk data dengan tipe data yang sesuai. Jadi kita akan menghitung jumlah data. Ini ketika kita menghitung jumlah data, nah data tersebut akan tertampil dengan jumlah 5.000. Jadi kita akan di sini ada select count. Jadi select untuk menghitung dari person, dari tabel person tadi yang berjumlah 5.000. Lalu di sini untuk menampilkan data, kita bisa menampilkan data. Kita menggunakan select, tidak memakai count, lalu from person. Nah, di sini akan menampilkan data personnya. Lalu di sini ada untuk menampilkan first name dan last name. Jadi kita akan melakukan pemilihan first name dengan mengubah first name tersebut as nama depan dan last name tersebut as nama belakang dengan nick, lalu extract year from age, birthday as tahun. Nah, kita akan as hari from person juga. Nah, ini kita akan mendapatkan nama depan, nama belakang, NIK, tahun, dan hari. Seperti itu. Lalu kita akan menampilkan jumlah umur kurang dari 30 tahun dengan menghitung year dari birth date dari tabel person dan di mana year tersebut kurang dari 40. Nah, jadi ini akan muncul jumlahnya yaitu 2.429. Terus selanjutnya hal yang sama dilakukan untuk umur 25 sampai 35. Jumlahnya 1.345. Jadi di sini sama saja tapi di sini menggunakan kata kunci between 25 dan 35. Jadi di antara 25, umur 25 dan 35. Lalu di sini kita akan melakukan join person dan gender. Di mana di sini
eh, memilih first name dan last name. S, jenis kelamin from person. Jadi kita akan memanggil first name, last name, dan jenis kelamin dari tabel person. Lalu kita akan memanggil join person dan married status hometown. Nah, jadi kita akan menyelect name as status perkawinan, name as kota domisili, marital status, cities. Jadi ini nanti akan munculkan first name, last name, gender, hometown, dan marital status. Di sini kita akan melakukan query hometown, di mana akan munculkan hometown dan kota domisili. Di sini select concat, dia memilih concat, dan dari person P join cities, di mana hometown digunakan sebagai name. Nah, di sini uh, select untuk yang tidak punya credit card berjumlah 30. Jadi dia akan menghitung from person where credit card type is null. Jadi tidak ada credit card type-nya. Kalau yang punya berarti not null. Berjumlah 4.970. Jadi di sini ada jumlah laki-laki, di mana jumlah laki-laki ada 2.473. Jadi dia akan menghitung jumlah laki-laki dari person, di mana gendernya itu laki-laki itu satu, nilainya satu, seperti itu. Lalu di sini ada jumlah laki-laki jomblo. Jumlah laki-laki jomblo di sini ada 624, di mana gender satu, laki-laki tadi. NP marital statusnya berarti belum menikah itu satu, seperti itu. Lalu ada jumlah janda kurang dari 50 tahun. Di sini select count, di mana person gendernya perempuan, berarti dua. Berarti marital statusnya 3 dan 4. Nah, di sini year-nya itu di atas 50, seperti itu. Jumlahnya 275. Di sini terdapat jumlah kepala desa, di mana select count-nya itu dari person itu job title kepala desa itu 25. Jadi di sini terhitung 72, seperti itu. Lalu di sini terdapat orang yang belum bekerja, di mana kita mengambil dari tabel person, di mana job title itu 5, yang belum bekerja itu menggunakan kode 5. Ini jumlah guru yang berpensiun, di mana kita mengambil dari person, where subtitle is 15, itu guru, and extra year from age itu di atas 55. Jadi biasanya guru pensiun itu di atas 55, jadi di sini dideklarasikannya di atas 55. Yang terakhir ini adalah melakukan membuat kolom geom. Membuat kolom geom ini menggunakan update person. Jadi tabel personnya tadi diupdate dengan set geom menggunakan longitude dan latitude dengan kode seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan eh, masuk visualisasi data pada QGIS. Nah, di sini kita menyambungkan extension PostGIS. Di sini sudah ada extension PostGIS. Awalnya kita akan buat create new extension, lalu kita memilih PostGIS. Extension PostGIS. Nah, extension PostGIS ini kita nggak memasukkan database yang sudah dibuat. Lalu kita menuju ke QGIS, di mana pada QGIS ini kita melakukan koneksi terhadap uh, PostGIS tadi. Nah, di sini sudah ada data Postgres. Nah, misal kita membuat connection baru, kita memasukkan nama, terus localhost, database. Lalu di sini terdapat memasukkan username dan password yang sudah dibuat pada PostGIS tadi. Nah, ketika sudah dibuat, maka kita dapat, nah ini di sini uh, terdapat uh, tabel person tadi yang menampilkan titik-titik geometri yang sudah di-input tadi. Di sini menggunakan penambahan Basemap OSM standar dan Google Root. Seperti itu. Jadi untuk penambahan ekstensi ini kita harus mengetahui username kita, lalu kita harus mengetahui password kita, sehingga koneksi itu bisa terhubung satu dengan lainnya.
Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.